Selamat siang, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Prodi Agroteknologi, semester 4. Pada hari ini kami melakukan pengamatan dan pemantauan penggunaan alat pertanian modern dan konvensional, dan kami lakukan di Tarus. Sekian. Sekarang kami sedang berada di Tarus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini ada juga Bapak narasumber Salestianua Supriani Serakmini. Beliau merupakan pengelola di lahan pertanian ini. Tujuan kami datang ke lahan pertanian ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi budidaya tanaman tentang alat-alat pertanian modern yang digunakan oleh petani dalam mengelola tanaman. Dan tanaman yang dikelola oleh petani di sini adalah padi sawah. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagian-bagian dari alat rontok padi dan mesin panen yang digunakan untuk membantu petani dalam mengelola padi sawah. Yang berikutnya adalah bagian-bagian dari mesin rontok. Pertama, kerangka utama terbuat dari besi siku, ukuran 40 mm x 40 mm x 4 mm, dan plat lembaran baja lunak tebal 1-3 mm, merupakan kedudukan komponen lainnya. Komponen mesin rontok antara lain engine bensin Honda GX 390 yang berfungsi untuk menggerakkan mesin rontok dengan ditenagai oleh bensin. Lalu bel transmisi yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga dari satu poros ke poros lainnya. Bel ini dipasang pada dua pulei sehingga dapat bergerak sesuai laju putaran mesin. Lalu yang ketiga blower yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa jerami melalui hembusan. Lalu hopper yang berfungsi sebagai tempat memasukkan padi, dan yang terakhir adalah roda yang berfungsi untuk memudahkan dalam memindahkan mesin perontok. Ini adalah sedikit spesifikasi dari mesin perontok padi. Lahan dalam kom, Kelurahan Wasau. Lokasi Bapak Tangki Kira. Lahan pemilik lahan Bapak Matius Malelak. Adapun bagian-bagian dari mesin panen. Yang pertama, header unit. Header unit ini terdiri atas pengarah, reel guide, dan pisau pemotong katobang. Reel guide atau pengarah batang padi berfungsi untuk mengarahkan batang padi ke sistem pemotong atau cutting. Selain itu, memegang batang padi supaya dalam posisi tegak selama proses pemotongan. Berikutnya, grain output merupakan tepi keluarnya gabah bersih hasil pembersihan di dalam cleaner dan separator. Berikutnya, mainframe merupakan kerangka utama dari combine harvester, tempat terpasangnya berbagai komponen-komponen combine harvester. Berikutnya, transportation unit merupakan bagian yang berfungsi untuk beroperasinya combine harvester di lahan. Berikutnya, driving panel, bagian kontrol pengoperasian combine harvester di lahan untuk mengendalikan kecepatan, belok, dan mengatur tinggi rendahnya bagian header unit. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelas Agroteknologi 5, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, saat ini sedang melakukan praktikum di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu.
Di sini kami melakukan praktek tentang pemanfaatan alat tradisional untuk budidaya tanaman padi. Sekarang kami bersama Bapak pemilik lahan, Bapak Peter Stimbonat. Di sini alat konvensional yang digunakan yaitu cangkul dan juga skop. Lalu untuk pencabutan rumput kami gunakan tangan. Sekian dan terima kasih. Tujuan kami melakukan praktikum pengamatan penggunaan alat konvensional yaitu untuk mengetahui apakah petani masih menggunakan alat-alat tersebut untuk membantu kegiatan pertaniannya di era modern seperti sekarang dan untuk mengetahui fungsi dari masing-masing alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan adalah cangkul untuk menggarap atau mencangkul tanah dan sekop kecil untuk mengambil tanah yang dicangkul dan diletakkan di atas pinggiran pematang yang akan diperbaiki dan juga tangan untuk memperkuat pinggiran pematang. Pada perkunjungan kami selama kegiatan di Desa El Tua, kami membantu petani dalam membentuk pematang. Hal ini dilakukan karena pematang yang sudah ada banyak yang bolong dan butuh perbaikan. Adapun hal yang kami lakukan adalah mengambil atau mengumpulkan lumpur sekitar 2 genggam dan kemudian menaruhnya di atas pematang lama dan diletakkan dengan tanah agar hasilnya merata. Selain itu, untuk memperbaiki pematang, tujuan penumpukan lumpur adalah untuk membuat air tetap di dalam bentakan sawah dan mengurangi rembesan air ke petak di sekitarnya.